Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. KPK geledah 2 rumah kerabat Rafael Alun. Tanda unik koper calon jemaah haji. Sampah dari 24 kecamatan tidak dikelola Pemda. Hujan deras mengguyur Kabupaten Serang lebih dari 1 jam. Akibatnya terowongan Ciagal yang berada di Kecamatan Kibin terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm. Karena tingginya genangan, tidak sedikit pengendara motor yang mencari jalan alternatif. Namun tidak sedikit juga yang nekat menerobos genangan, banyak motor yang akhirnya mogok di tengah genangan. Jalan di terowongan ini kerap banjir jika turun hujan deras. Hal ini lantaran jalan dan sungai sejajar. Warga sangat mengeluhkan kondisi ini karena jalan merupakan akses utama warga. Warga menduga terowongan banjir akibat bekas proyek pembangunan pelebaran jalan tol Tangerang Merak. Ganggu sekali, masyarakat kan pada lewat terowongan. Jadi motor seenggaknya kan pada mogok. Jadi merugikan sekali kalau ini terowongan banjir terus. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas warga tidak terganggu. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Sampah hingga saat ini menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Tidak hanya di darat, sampah juga menjadi permasalahan di laut. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Ratusan ton sampah laut sempat menumpuk di salah satu pantai di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang dan viral di media sosial. Sampah di Pantai Teluk ini sebagian besar berasal dari laut. Meski begitu, sebagian besar merupakan sampah rumah tangga dari sejumlah daerah di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, dari 35 kecamatan, hanya 11 kecamatan yang sampahnya dikelola oleh Pemda dan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Sedangkan 24 kecamatan lainnya tidak dikontrol oleh pemerintah. Sehingga tidak mengherankan hingga saat ini banyak masyarakat yang membuang sampah di sejumlah aliran sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Selain menyosialisasikan ke masyarakat soal pengelolaan sampah, DLH juga akan rutin membersihkan sampah di Pantai Teluk 3 bulan sekali. Melakukan edukasi kepada masyarakat yang di hulu. Karena di situ ada 2 sungai, Teluk itu diambil sama 2 sungai, Sungai Ciputan Agung sama Cigede. Yang di atas itu penuh dengan penduduk, yang diduga itu banyak juga masyarakat di hulu yang membuang sampah ke sungai, sehingga pada saat terjadinya banjir, sampah itu akan masuk ke muara, dan di Teluk adalah posisi yang paling rendah sehingga akan lari ke Teluk. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang juga mulai mengelola sampah masyarakat di Desa Teluk agar tidak lagi membuang sampah di pantai. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pabrik produsen aluminium pasta yang berada di kawasan industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang meledak. Kobaran api membakar bagian belakang pabrik hingga keluar. Meledaknya pabrik tersebut sudah 4 kali terjadi. Keberadaan pabrik dikhawatirkan warga karena jaraknya sangat dekat dari pemukiman. Saat kejadian, suara ledakan terdengar sangat keras dan membuat warga panik dan menjauh dari rumah mereka. Selain ledakan, api juga menyambar 12 rumah, kaca dan juga plafon pecah dan ambruk. Selain itu, akibat ledakan tersebut, 2 orang pegawai dilarikan ke Rumah Sakit Hermina di Cirwas akibat mengalami luka bakar.
Dua pencuri menggondol dua sepeda bermerek milik warga Perumahan Amanah Garden Village 5, Kelurahan Pondokarya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku menggotong dan menuntun sepeda hasil curiannya dengan santainya, sedangkan rekannya sudah bersiap di luar. Tidak hanya sekali, kedua pelaku bahkan kembali lagi ke lokasi untuk mencuri sepeda motor milik penghuni lainnya. Pencurian ini pertama kali diketahui korban yang akan sholat subuh. Korban pun memeriksa sepeda yang tergantung di tembok garasi dan memeriksa rekaman CCTV. Kedua korban pun menderita kerugian jutaan rupiah dari peristiwa pencurian ini. Ulah kawanan geng motor semakin meresahkan. Tanpa permasalahan yang jelas, mereka menyerang warga. Seperti terjadi di Jalan Ujan Naim, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dengan senjata tajam, secara tiba-tiba puluhan pemuda yang mengendarai belasan motor berhenti dan langsung menyerang menggunakan petasan. Tidak berhenti di situ, para penyerang pun turun dari sepeda motor dan berusaha mendekati warga dengan menenteng sejumlah senjata tajam. Khawatir menjadi korban, warga pun panik dan langsung kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri dari serangan yang membabi buta. Kelompok ini juga berusaha merangsek masuk pemukiman untuk menyerang warga, namun beruntung dihalau Ketua RT. Diduga kelompok ini mengira warga yang tengah berkumpul merupakan lawan yang sedang menunggu kedatangan mereka. Beruntung tidak ada warga yang menjadi korban penyerangan, namun sejumlah sepeda motor milik pelayat dirusak. Sampah masih menjadi permasalahan di sejumlah daerah, seperti terlihat di Jalan Ahmad Dahlan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang. Tumpukan sampah mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar karena mengeluarkan aroma busuk. Sampah meluber dan membuat jalan tersebut terjadi kemacetan dikarenakan hanya satu jalur yang bisa dilalui. Tidak hanya itu, sampah yang sudah membusuk juga mengundang banyak lalat sehingga dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga. Tumpukan sampah terjadi setiap harinya, kurangnya mobil pengangkut membuat sampah terus menumpuk. Selain dari rumah tangga, sampah di tempat ini juga berasal dari pasar yang dibuang oleh para pedagang. Iwan, salah satu pengguna jalan, mengaku sangat terganggu dengan sampah yang menutup sebagian badan jalan. Pengguna jalan juga harus bergantian agar bisa melintas. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.